حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Bukan itu maksudnya. Iman itu adalah meyakini. Apa bedanya percaya dengan yakin? Peryakin. Oke. Sekarang apa yang dikatakan percaya dan apa yang dikatakan yakin? Apa itu percaya? Biasanya apa yang dikatakan percaya? Percaya itu adalah biasanya sesuatu yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, itu baru dipercaya. Tapi yakin itu adalah perkara yang dilihat dengan mata kepala maupun yang tidak dilihat dengan mata kepala. Apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itulah namanya yakin. Percaya dalam hati. Nah itu kan. Jadi ditafsirkan begini. Ini bisa kamu perhatikan. Antara percaya dengan yakin itu tamsilannya begini. Di kampung kita itu ada satu orang yang dia itu pandai menembak, tahu menembak kan? Membidik dari jarak, misalkan di hitungan itu satu orang lah, katakan si Polan, dan nembak dari jarak 5 meter keluar kena. Ada apa namanya, botol diletakkan jarak 5 meter, ditembak keluar kena. Sudah gitu diletakkan 10 meter, tembak kena juga. Terus kalau letakkan 20 meter, tembak kena juga. Ini semua orang percaya nggak kalau dia ahli menembak? Pasti percaya kan? Percaya, betul nggak? Percaya nggak? Nah, Mas percaya? 5 meter tembak kena. Kamu lihat, memanglah. Semua orang yakin kalau dia, semua orang percaya kalau dia itu ahli menembak. Nah, sekarang diumumkanlah sama si Polan tadi. Wahai seluruh hitungan dijangka. Sekarang kita saksikan rame-rame tentang keahlian si A tadi yang pandai menembak tadi. Maka semua kumpul semua orang kita semua di balai desa. Maka di situ disayembarakan. Kata yang pandai menembak tadi, sekarang siapa yang mau jarak 5 meter saya letakkan apel di atas kepalanya, saya tembak dari sini. Artinya saya beri hadiah. Kau mau nggak kira-kira? Kenapa kau nggak mau? Nah, berarti kau nggak yakin, cuma baru percaya, ya kan? Nah, itu namanya percaya. Kalau yakin itu walaupun diletakkan di atas kepala kita nggak mau, kenapa? Karena yakin. Nah, itulah kalau kenapa kau itu nggak mau? Karena kau bukan yakin, kau masih percaya udah nembak, kau masih ragu-ragu, jangan-jangan kena kepalaku, itu namanya percaya. Jadi yakin itu adalah bulat-bulat ya. Jadi orang yang percaya kepada Allah dengan yakin kepada Allah itu berbeda. Kamu percaya kalau Allah memberikan rezeki? Hah? Kalau kamu tidak kerja gimana? Hah? Kalau berdoa datang. Sekarang kamu nggak usah kerja 1 bulan, kira-kira gimana? Datang rezeki nggak? Kamu pasti ragu-ragu kan? Antara kerja dengan enggak kan? Itu namanya masih percaya. Kalau yang namanya yakin itu hakul yakin yang benar. Itu walaupun kita itu melihat tidak melihat, mendengar atau tidak mendengar langsung daripada Rasulullah, kita yakin. Itu namanya hakul yakin. Itu namanya yakin. Jadi itu seperti tadi seorang nembak tadi. Saya kalau dia pandai nembak. Tapi kalau kita disuruh letakkan apel di kepala kita ditembak 5 meter, nggak maunya kau kan? Kau ragu-ragu, itu namanya percaya dan belum yakin. Yang berikan rezeki kan Allah. Nanti kalau nggak kerja makan apa? Itu namanya baru percaya, belum yakin kepada Allah. Karena kan banyak orang begitu. Kalau cerita siapa yang memberikan rezeki? Allah. Tapi orang kan sering cerita di gede-gede kan. Ini zaman kayak ini ya makan nopo, kerjaan sulit. Nah, itu namanya percaya. Allah itu mampu menurunkan rezeki dari kerja mampu, tanpa kerja pun mampu. Contohnya siapa? Orang di rumah sakit, orang di penjara. Kerja nggak orang di penjara itu? Makan juga kan? Berapa tahun? Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Makan dia, nggak ada kerja itu. Nah, itu
istrinya, anak-anak, terusnya anak-anak itu. Udah ya. Itu makanya hadirin. Jadi kita itu yang dikehendaki yakin yang sebenarnya, aku yakin. Jadi kalau orang percaya itu sesuatu yang dia lihat, dia masih percaya, tetapi masih dicampur dengan keraguan. Itu namanya kata percaya. Satu ketika ya. Jadi ada apa namanya? Ada seorang nabi, ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini masalah rezeki. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam ini dia berguru kepada Allah di Tur itu, Nabi Musa itu ketika itu masih imannya itu belum benar kepada Allah. Jadi sudah yakin, tetapi masih ada sedikit keraguan. Jadi dia langsung ketika itu perintahkan untuk dakwah kepada Fir'aun, bertemu dengan Allah, bukan dengan zatnya Allah, tetapi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dia katakan di sana, Nabi Musa itu diberi targhiban, bahasanya aku adalah Allah, ya Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka dirikanlah salat untuk mengingat. Maka ketika Nabi Musa sudah diberi begitu, maka diperintahkanlah Nabi Musa itu untuk dakwah kepada Fir'aun. Tapi Nabi Musa itu tanya kepada Allah, ya Allah, kalau saya dakwah kepada Fir'aun, bagaimana anak istri saya? Makannya bagaimana? Kan itu. Maka Allah perintahkan kepada Musa, wahai Musa, kau pukul itu batu itu. Maka dipukullah batu. Wah, pukul lagi sampai ada mengatakan 7 kali, ada mengatakan 3 kali. Begitu dipukul, ternyata di dalam batu ada ular yang sedang makan daun yang masih segar dalam batu. Mampukah Allah membuat seperti itu? Mampu, ya kan? Apa usulnya bagi Allah? Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang di luar nalar manusia. Allah itu mampu memberikan rezeki kepada semuanya tanpa asbab. Ular tadi dalam batu masih berzikir, dia makan daun-daun. Coba, apalagi Allah berikan makan istri Nabi Musa, maka Musa langsung berangkat dakwah. Nah, ada juga kisah di dalam fadilah sedekah. Kalau tidak ada sedekah, fadilah haji. Ada satu kisah gerombolan seorang perampok, ya kan? Ini ada satu gerombolan perampok. Datang orang-orang ahli yang depan istana. Harus tahu sama saya. Di belakang juga keluar juga. Ini depan istana. Bakulan dekat sama saya. Nanti kita salah. Jadi seorang perampok tadi, ini kisahnya. Ini masalah rezeki biar kamu yakin. Jadi kisahnya satu orang satu gerombolan perampok, gerombolan perampok tadi. Ketika dia merampok, maka dia sampai masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan perampok tadi dia lelah, ya kan? Maka lelah dia pun bersandar, istirahat. Begitu bersandar dia ditengoknya ada batang kurma yang kering, ada juga batang kurma yang basah. Dilihatnya di situ ada burung, dia terbang dari pohon yang basah tadi membawa makanan ke pohon kurma yang kering. Burung dia bawa makanan dari pohon kurma yang basah ke pohon kurma yang kering. Begitu. Maka ini pimpinan perampok tadi dilihatnya terus. Baik lagi burung itu, ambil lagi makanan, terbang lagi ke pohon kurma yang kering. Nah, akhirnya singkat cerita, penasaran ini si pimpinan perampok tadi kan, akhirnya penasaran dia. Setelah penasaran, maka dia panjatlah itu tadi, pohon yang kering tadi. Ada apa gerangan? Ternyata dilihatnya di dalam pohon, di atas pohon kurma yang kering tadi,
ada seekor ular yang buta. Yang buta, dan burung tadi itu dia telah menyuapi makanan ke mulutnya ular yang buta tadi. Allah mampu buat seperti itu kan? Akhirnya seorang pimpinan kelompok tadi bertaubat kepada Allah. Menjadi pelajaran. Ular yang buta saja masih diberi makan oleh Allah, apalagi saya yang kuat, yang fisiknya kuat. Manusia yang sempurna, yang pasti Allah jamin rezekinya. Akhirnya semua mereka itu semua bertaubat kepada Allah. Masalah rezeki. Jadi masalah rezeki sekarang ini perkara yang ditakutkan oleh manusia. Takut miskin, takut tidak punya harta, kan? Takut ketinggalan dengan kawan-kawannya dari segi harta, takut ketinggalan oleh kawan-kawannya dari segi materi, semacam. Sehingga karena ketakutan inilah perkara yang sudah dijamin oleh Allah ini, manusia hari ini berlomba-lomba perkara itu. Mereka tingkatannya untuk perkara ini baru tingkatan percaya, belum tingkatan yakin. Nah, itu ya. Jadi perkara rezeki, padahal rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun di jagat raya ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah taala. Ini perkara yang sekarang ini yang sudah Allah sediakan sebelum manusia diciptakan itu. Sebelum manusia diciptakan itu, ini perkara yang sudah disediakan oleh Allah ini. 50.000 tahun itu sebelum dijadikan manusia itu, ini perkara rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Perkara makan itu sudah disiapkan oleh Allah. Gak bakal kurang ini dunia ini. Untuk stok makanan kita ini gak ada kurangnya sedikit. Tengoklah dari zaman dulu, kelapa pun ada terus tumbuhnya, ada juga terus kambing, sapi, ya kan? Ikan berapa ton satu hari? Tadi aku makan pakai ikan kan? Kamu pernah berpikir nggak kalau setiap hari sekian ton diangkat dari laut ikan itu? Pernah berpikir itu nggak? Mana pernah kau berpikir tonnya makan ya kau kan? Ya kan? Nggak pernah berpikir kau yang menciptakan ikan itu siapa? Pernah berpikir gitu nggak? Mana pernah kau berpikir aku yang makan kan? Itu pula kayak yang kau takutkan sekarang perkara rezeki. Kadang-kadang kalau sekolah pun bikinnya begitu. Aku bagaimana sekolah, kuliah supaya dapat kerja, mudah cari makan. Ya kan? Itu. Jadi untuk tingkat rezeki itu kita ini tahapannya masih percaya, belum yakin. Kalau Allah yang telah membagi rezeki itu belum. Seperti tadi. Jadi kalau orang masih percaya dengan perkara rezeki, belum sampai kepada tahapan yakin, ya memang seperti itu jalannya. Akhirnya pun Allah jalannya pun ya dengan sebab usaha. Jadi dikatakan orang yang datang rezekinya itu dari hasil kerja, itu namanya bukan rezeki berkah, tapi itu rezeki jatah. Tapi kalau orang yang datang rezekinya itu dari amalan, dari ketaatan kita kepada Allah, itu namanya rezeki barokah. Gitu dia. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekarang perkara rezeki itu yang ditakutkan. Jangankan kita, Nabi Musa pun pernah begitu dia. Dia pernah ragu tentang rezeki itu kepada Allah, tentang rezeki istrinya. Nah, jadi ini bisa kita yakini ya. Ini yang pertama. Yakin itu tidak boleh geser-geser, nggak boleh percaya tadi macam seorang ahli tembak tadi. Kamu mau diuji coba, kamu nggak berani, kamu takut kalau nanti kena kepala pecah. Iya kan? Jadi kalau namanya yakin itu dia tidak boleh begitu. Jadi yakin kepada Allah Ta'ala itu nggak boleh ragu-ragu. Nanti kalau saya nggak kerja mau makan apa? Itu tidak. Jadi sekarang apa tujuannya kita itu meyakini perkara itu? Yakin kalau Allah itu ar-Razik, Allah berikan rezeki. Apa tujuannya? Apa? Kenapa kita ini mesti yakin Allah yang berikan rezeki? Allah ar-Razik, harus tertanam dalam hati kita. Ya man? Apa tujuannya man? Tahu kenapa kita harus meyakini Allah itu ar-Razik? Supaya apa kita ini? Supaya kita ini tidak tergantung kepada makhluk. Kamu sebagai anak tidak boleh bergantung kepada ayah ibumu. Begitu maksudnya.
Kita sebagai seorang istri tidak boleh bergantung kepada suami. Seorang laki-laki tidak boleh bergantung kepada pekerjaan. Gitu. Karena kalau orang itu sudah ada ketergantungan kepada makhluk, maka batal yakin tadi itu. Jadi sifat yakinnya tadi batal. Jadinya itu namanya bukan yakin tapi jatuh kepada percaya. Dan ini belum diterima oleh Allah ini kalau seperti ini. Sekarang kamu Rahmat, kalau satu hari kamu itu mau sekolah nggak dikasih uang jajan, gimana perasaannya? Sama mak kau nggak dikasih uang jajan, rasanya gimana? Nangis marah lah kan? Ada perasaan marah kan? Kenapa gitu? Karena kau masih bergantung kepada mak kamu, masih bergantung kepada makhluk, gitu. Jadi kalau nanti saya nggak dikasih makan sama mak saya, matilah saya. Kalau saya nggak dikasih uang, repotlah saya. Nah, orang yang masih bergantung kepada makhluk, maka hukum yakinnya terhadap Allahur Razik ini belum diterima. Maka kenapa kita mesti yakin yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala tentang Ar-Razik ini, supaya hilang sifat ketergantungan kita kepada makhluk. Makhluk itu perlu nggak? Perlu kan? Nasi perlu nggak untuk kita? Perlu. Minum perlu nggak? Perlu. Uang perlu nggak? Perlu. Nasi itu perlu, minum itu perlu, uang itu perlu, harta itu perlu. Tetapi ketergantungan kepada dia itu tidak boleh. Kalau boleh batal hukum yakinnya nanti. Itu namanya syirik. Udah, pokoknya punya uang pakai saja. Punya nasi makan saja. Tapi yang kita boleh kepada nasi, yang kita boleh kepada emak, yang kita boleh kepada bapak. Itu namanya yakin. Jadi orang yang tidak meletakkan sifat yakin bahwasanya Allahur Razik, Allah yang berikan rezeki, maka orang ini akan bergantung kepada selain Allah atau bergantung kepada makhluk. Dan orang yang bergantung kepada makhluk, maka ini namanya syirik. Kalau mati, maka imannya tidak diterima oleh Allah. Jadi ini yang mau kita betulkan nih perkara iman ini. Ini nomor satunya. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, status kita itu seperti apa, bagaimanapun ilmu kita, bagaimana pemahaman kita tentang agama ini, iman ini mesti nomor satu. Dia tidak boleh di nomor dua kan iman ini. Keyakinan kepada Allah itu mesti sempurna, betul-betul sempurna. Tidak boleh sedikit pun bercampur dengan makhluk. Makanya tadi daripada lafal kalimat la ilaha illallah itu adalah untuk membuang seluruh keyakinan kita kepada makhluk, ketergantungan kita kepada makhluk itu, dan hanya bergantung kepada Allah. Hanya meletakkan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kira-kira? Hah? Bisa kira-kira? Mesti bisa. Kalau nggak bisa nanti mati kafir kita, mati rusak iman kita bagaimana? Mesti bisa, insya Allah ya. Caranya bagaimana supaya bisa? Kita usaha. Dulu kamu waktu dilahirkan ibu kamu bisa nulis nggak? Ya bisa. Hemat, kau lahir langsung bisa lari. Nah, kalau kau bisa lari, kambing lah berarti. Itu hebat dari kambing. Belum bisa lari kan? Begitu lahir di mana kita? Lemah ya kan? Gak bisa apa-apa kan? Setelah itu dikasihlah oleh ibu kita ini asbab, menetek kita semuanya sampai akhirnya kita tahu makan. Disekolahkan tahu nulis. Kenapa? Kenapa kita sekarang bisa nulis, bisa berlari, bisa bedakan mana itu hijau, mana kuning? Kenapa? Karena ada usaha. Kamu sekolah tak usaha namanya, ya kan? Masuk kelas 1 usaha untuk menulis. Dikasih pelajaran oleh guru kita A, B, C, D, E. Disuruh baca A, B, aba, ibu, ibu. Lalu kamu usaha meniru daripada perkataan guru. Sampai rumah dikasih PR lagi, dikerjakan usaha dengan sungguh sehingga kamu bisa membaca dan menulis. Ada usaha. Nah, begitu juga iman kita ini. Iman sempurna itu bisa wujud dalam kehidupan manusia ketika manusia itu sudah ada kesungguh-sungguhan untuk mewujudkannya. Bukan hanya sekedar cerita yang mendapatkan iman ini. Orang yang cerita saja, kalau dia tidak sungguh-sungguh tidak masuk. Cerita iman itu kok ceritanya kok sambil ngantuk-ngantuk, tidak bisa. Nah, usahanya sungguh-sungguh untuk dapatkan iman itu. Diawali dengan cerita kebesaran Allah. Setelah itu kita mau mendengar. Orang ini kalau nggak mau mendengar tentang perkara iman, tidak akan terbentuk imannya. Baru yang ketiga ada usaha secara global antara diri kita ini,
Kemampuan kita, harta kita, waktu kita jadikan satu, lalu kita belajar untuk perkara iman. Dengan cara kita ikut arahan Rasulullah, yaitu keluar di jalan Allah. Ditarbiyah, dididik kita ini di medan mujahadah, langsung di lapangan, baru iman akan terbentuk. Kalau enggak, iman tidak terbentuk, ya kan? Masih tingkatannya percaya. Makanya kamu sekolah SD itu rukun iman ada 6. Satu, percaya kepada Allah Ta'ala, ya kan? Karena percaya doa, percaya terus, hanya percaya saja, enggak yakin yang sebenarnya. Jadi kita mau belajar sampai kepada hakul yakin, yakin yang betul-betul hak, ya. Insyaallah ya. Jadi kita niat untuk keluar lagi lebih lama lagi, insyaallah. Yang sekolah nanti kalau sudah tamat sekolah keluar kita 4 bulan, ya kan? Yang kalau setiap bulan kita keluar satu hari, kalau ada libur kita keluar 3 hari. Jadi nanti setelah maghrib akan disambung lagi dengan bayan. Untuk mendapatkan iman, kita duduk nanti dalam majelis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka